Oke, temanya itu masa menuai sudah tiba. Ya, kemarin ladang sudah menguning, sekarang masa menuai sudah tiba. Ya, coba kita baca sama-sama di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Sudah dapat semua? Amin. Kita gantian ya bacanya, saya ayat genap, kalian yang ayat ganjil. Ini tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Nah, ini saya kira sering kalian baca juga ya. Udah lewat, apalagi yang udah berapa kali baca kita pasti udah pernah baca tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang hal kerajaan sorga itu sama seperti lalang di tengah atau lalang di antara gandum. Ya, gandum itu ya seperti makanan apa ya? Gandum itu bulirnya berdiri di atas ya, gandum. Ya kalau bisa bukan beras sih. Beda, biasanya dibuat roti kan. Ya, ya kalau di Timur Tengah itu pasti makanannya gandum. Ya, nah gandum kemudian lalang ya. Pasti tahu lah rumput liar itu kan, lalang yang biasa banyak yang ya, di kebun kita itu ya lalang ya. Nah, yang biasa dicabut toding kan biasa tumbuh di antara kacang panjang, tumbuh di antara kangkung ya. Nah, kamu nggak lakukan firman Tuhan katakan jangan cabut. Oh ya, biarkanlah tumbuh bersama gitu ya. Tapi ini kan perumpamaan kan ya. Jadi bagaimana kita tahu perumpamaan ini? Coba kita lihat. Ini murid Tuhan Yesus kan nggak ngerti ya, nggak ngerti tentang perumpamaan ini. Makanya ketika mereka berkumpul lagi bersama dengan Yesus, dia tanya, apa sih arti perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat 36. Kita lihat di 36 sampai 43. Ya. 36 di bawah dia, 36 sampai 43. Apa sih arti perumpamaan itu? Udah? Nah, saya perhatikan di situ ya. Nih penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di antara gandum, lalang di ladang itu. Apa sih artinya tadi? Tuhan Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga itu seperti lalang dan gandum. Nah, di ayat 7 dia jelaskan ya. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ya, menaburkan benih baik itu anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus. Ya, Yesus menaburkan benih yang baik. Ya, dia datang ke dalam dunia ini untuk menaburkan benih yang baik. Ya, ladang ialah dunia kan. Ladang itu dunia. Jadi Yesus datang menaburkan benih ke dalam dunia, benih yang baik, ya. Nah, ladang itu adalah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat, ya. Jadi yang diumpamakan itu benih yang baik itu adalah anak-anak Tuhan, lalang yang adalah anak-anak jahat atau anak-anak iblis. Benih yang baik itu pengikut Tuhan, lalang itu adalah pengikut setan. Ya. Jelas ya? Ya.
Kemudian musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya, jadi ada dua. Tuhan Yesus ada dua tokohnya di situ. Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik, iblis menaburkan benih yang jahat. Ya, ingat ada dua tokoh. Ya, dan masing-masing punya kerajaan. Ada kerajaannya Tuhan Yesus, yaitu kerajaan sorga yang dia tawarkan. Setan ada kerajaannya, kerajaan neraka. Masing-masing punya. Ya, benih yang baik. Yesus itu kalau orang, bagaimana kita membedakan itu lalang dan itu gandum? Ya. Bisa nggak kamu bedakan lalang dan gandum? Kalau baru tumbuh bersama itu sama. Tapi kalau udah mulai besar, udah kelihatan perbedaannya. Ya kan? Kelihatan perbedaannya. Ya. Waktu kamu masih di kampung, ada nggak bedanya ketika kamu ada di sini? Apa bedanya? Apa? Di sana rajin ibadah. Nah. Setan rajin ibadah nggak? Rajin tapi datang mengganggu. Ya. Beda. Ya. Jadi bagaimana kita melihat? Gampang melihat. Ya, awalnya nggak bisa dilihat, tapi lama-lama bisa dilihat. Ya. Mana anak Tuhan dan mana anak setan. Ya. Pasti kalau anak Tuhan yang keluar dari hidupnya apa? Benih yang baik, hal-hal yang baik. Ya, kalau setan ya udah jelaskan hal-hal yang jahat. Itu ya. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, udah paham dari atas ya. Yang menaburkan benih baik Tuhan Yesus. Yang menaburkan benih jahat adalah iblis. Ladangnya adalah dunia. Ya, jadi ada dua kekuatan di dunia ini, kekuatan sorga dan kekuatan neraka. Ya. Objeknya siapa? Manusia. Ya. Manusia itu diperebutkan Tuhan dan setan. Ya. Oke. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Ya, nggak mungkin tumbuh terus kan. Ada waktunya menuai. Kangkung waktunya dituai berapa bulan? 3 bulan. Padi berapa bulan? 4 bulan. Semua pepaya ya mungkin 3 tahun. Ya. Semua ada waktunya untuk menuai. Semua ada waktunya untuk menuai. Ya. Dikatakan kalau dunia ini ada juga waktunya menuai. Ya, setan menuai, Yesus Tuhan menuai. Panennya apa? Manusia. Ya. Manusia kita ini. Kita ini benih. Pertanyaannya, benih apa yang ada dalam diri kita? Kalau benih yang baik, berarti kita milik Tuhan. Kalau benih yang jahat, berarti kita milik setan. Kalau kita milik Tuhan, pasti kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita milik iblis, pasti kita masuk dalam kerajaan iblis, neraka. Pilihannya tidak ada yang lain, cuma 2. Ya. Masa menuai itu pasti ada. Akhir zaman. Ya, atau zaman akhir. Ya. Nah. Ya, pintar-pintar lagi tanda-tanda. Ya. Kalau kamu jalan nih, jalan dari luar sana, apa yang kamu lihat di sawah? Apa? Ada padi? Wah, ada. Iya. Sekarang orang lagi mulai nyangkul. Kalau orang baru mulai nyangkul artinya apa? Musim apa? Ya musim menanam. Kalau sudah mulai kuning-kuning, artinya sebentar lagi musim menuai. Nah ini harus lihat, pintar-pintar lihat tanda zaman. Ya. Kalau terjadi perang terus artinya apa? Ya, udah mulai ini tanda-tanda akhir zaman. Cuma kan kita nggak tahu selesainya kapan. Karena pernah kita bahas
1 hari di mata Tuhan bisa 1000 tahun di mata manusia. Tapi akan ada saatnya untuk menuai. Ya. Menuai. Nah ini. Waktunya Tuhan panggil kita, yang biasa katakan ada ketika kita meninggal dipanggil Tuhan kembali ke Bapa, berarti udah selesai. Sudah berakhir. Ya tinggal kita menuai apa yang kita tabur. Ya. Kalau kita sampai menunggu Tuhan Yesus datang nanti, puji Tuhan kalau kita masih bisa lihat. Ya. Itu saat apa? Menuai. Ya. Nah, dikatakan di situ musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Yang menuai nanti adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, yang perumpamaan lalang tadi ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Ada bedanya ya. Ya. Orang yang masuk ke neraka akan kertakan gigi. Kamu pernah rasakan namanya panas dingin kan? Gimana rasanya panas dingin? Giginya bunyi. Itu baru panas dingin. Ya. Belum kalau dibakar. Kalau dibakar langsung hangus nggak jadi masalah, langsung jadi debu. Tapi kalau dibakar nggak mati-mati. Apa? Mau coba? Oh iya jangan. Ya. Nah, jadi itu bedanya di sini. 4243 kamu lihat di situ ya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kamu lihat matahari? Bisa nggak kamu lihat matahari? Hah? Bisa. Mana? Kamu tatap itu sakit mata. Bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kamu paham kan? Oke, satu lagi. Supaya hidup itu jangan main-main. Yang masih suka curi-curi game, perhatikan ini. Ya. Yang nggak kenal neraka, yang nggak kenal surga, hati-hati, saya bilang. Ya. Belajar dari firman Tuhan ya. Jangan kita mau jadi lalang. Lalang itu yang keluar itu jahat-jahat. Ya, kamu pikir nggak jahat kalau orang tua bilang jangan main game, tapi kamu tetap langgar, itu jahat loh. Ya. Ya. Dirancang, bahaya itu udah dirancang. Dirancang, bahaya, hati-hati. Ya, jangan kamu pikir itu nggak dosa. Siapa bilang? Ya, melanggar perintah orang tuamu itu adalah dosa. Ya. Kalau orang tuamu bilang jangan pacaran, kamu tetap pacaran, dosa. Ya. Kalau orang tua bilang jangan minum air, kamu tetap minum air, dosa. Ya. Nah, iya. Apa? Iya, orang tua yang bilang anak kamu minum air. Iya. Ya dibalik lah. Ya. Orang tua bilang itu cuma halusinasi, tapi kamu percaya, dosa. Ya. Oke, ini lebih jelas lagi kalau kita lihat di Wahyu. Nah, oke, coba kita buka di Wahyu supaya kamu paham ya. Ini sambungannya benar loh ini. Makanya saya kaget juga bacanya nih. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Tuaian di bumi kan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2. Sebentar, masih ada yang masih bunyi-bunyi. Berarti masih mencari. Sudah dapat? Oke, Adriel, Alkitab mana? Ya harus dicari. Oke, kau dengar aja.
Wahyu 14 ayat 14 sampai satu perikop kita baca ke bawah. Ya. Kita baca bergantian aja ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Airkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian ini sudah masak." Oke, sampai situ dulu. Ya. Tadi siapa yang menuai? Enggak, kita baca di Matius tadi, malaikat. Di Wahyu siapa yang disuruh menuai? Baca baik-baik. Malaikat. Ini penggenapan. Malaikat, ya. Dikatakan dan aku melihat sesungguhnya ada, ini penglihatan Yohanes ya. Sesungguhnya ada suatu awan putih, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas. Dia duduk seperti anak manusia. Anak manusia itu Yesus kan ya. Ya. Tadi yang menaburkan benih yang baik. Masih ingat nggak di Matius tadi? Siapa yang menaburkan benih yang baik? Benih yang jahat? Ladang dunia. Ya. Ada pekerja datang kan yang di Matius awal kita baca, pekerja datang pada tuannya, cabut aja ya. Jangan dicabut. Makanya kamu lihat sekarang kejahatan dengan kebaikan tumbuh bersama kan? Di dunia ini dia tumbuh bersama, jahat dengan baik. Yang parah itu kalau dalam diri orang ada dua-duanya. Kadang baik, kadang jahat. Nggak jelas dia milik Tuhan atau milik setan. Kadang menyenangkan Tuhan, kadang menyenangkan iblis. Ini nggak jelas. Ya. Nah ini. Ya, kembali sini. Maka keluarlah. Ya, sebentar ini. Awan putih duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Sabit itu untuk apa sih? Apa? Kalau kau orang bawa sabit ke sawah untuk apa? Kalau misalnya lagi padinya udah menguning, bawa sabit untuk apa? Untuk menuai kan? Ya. Akhir zaman itu ada terjadi penuaian. Ya. Siapa yang dituai? Manusia. Kita ini yang dituai. Ya. Untuk apa dituai? Hah? Ya karena sudah waktunya, sudah matang, sudah masak. Udah masak. Ya, udah dituai. Ya. Habis dituai diapain? Dimasak. Habis dituai, tadi masih ingat nggak dilalang? Mana? Gandum dulu yang diikat atau lalang dulu? Lalang dulu. Lalang dulu yang diikat, kemudian di mana? Disimpan di mana? Dibakar. Di mana tempat pembakarannya? Neraka. Ya kan? Gandum diikat untuk apa? Disimpan ke lumbung. Kalau padi di lumbung untuk apa? Disimpan aja di situ. Supaya manusia tetap hidup. Persediaan tuh jangka panjang. Di lumbung itu gambaran surga. Kamu tidak ada susah di sana. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Tidak ada penglihatan. Gak ada lagi tuh yang tinggi-tinggi di sana itu. Yang ada nih sinar kemuliaan. Ya. Ya kan? Gak ada lagi sakit kepala di sana. Gak ada lagi ngeluh. Ya kan? Gak ada lagi panen jamur di sana. Yang ada itu hanya sinar kemuliaan. Ya. Gak ada game. Apalagi tipu-tipu. Oh, kalau kamu lirik ke neraka, di sana semua itu. Tapi udah nggak main game lagi. Teriak-teriak, minta tolong, kepanasan, nggak mati-mati. Orang kamu lihat ke surga, enaknya itu yang main gitar terus,
Kecapi rebana, si Yoel nari-nari di atas Ya kan? Oke, masa penuaian. Ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia itu huruf besar ya, kepada Tuhan Yesus yang duduk di atas awan tadi. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dari sisi ilmu pengetahuan katanya dunia ini sudah terlalu tua. Sudah waktunya selesai. Dari sisi firman Tuhan sudah sangat jelas. Akhir zaman itu sudah di depan mata. Ya. Masih mau main-main? Teman-teman saya cuma main-main, masih merokok. Enggak apa-apa, santai aja. Lah kita yang berdoa tiap hari, kenapa kita batuk-batuk? Lah lebih enggak usah gitu. Doa. Sehat kok. Hati-hati punya pikiran seperti itu. Ya, hati-hati punya pikiran seperti itu. Siapa namanya? Ayub saja bilang orang yang paling saleh di dunia, tapi dia masih ngalami seperti itu. Ya. Oke. Dan ia duduk di atas awan itu, mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Masa pengangkatan. Mau diangkat atau mau tertinggal? Mau diangkat, tapi ya udah, jadilah gandum. Ya. Keluarlah hal-hal yang baik. Ya. Saya senang kalau ada yang lakukan kesalahan datang mengaku. Itu lebih bagus. Ya. Daripada kita diam-diam. Nah, itu bagus. Ya. Nah, itu bagus. Ya. Daripada kita diam-diam menumpuk. Ya, nanti kita evaluasi satu-satu. Kamu sakit hati sama saya, datang ketuk pintu. Tek. Yang penting kamu jangan tendang pintu. Datang baik-baik. Saya sakit hati sama Bapak. Loh, ya kenapa? Sakit hati apa? Nah, kita bisa selesaikan. Ya. Kalau Bapak itu ngomong terlalu tajam. Oke, besok saya asap pisaunya lebih tajam lagi. Itu. Kamu dikasih pemahaman. Ya. Oke, 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Ada yang di dunia tadi kan. Yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu dan yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Nah, ini yang satu tadi kan, yang lalang ini. Ya. Murka Allah. Kalau Allah murka itu artinya Tuhan tidak senang kan? Ya. Yang dituai tadi bersama dengan Tuhan, yang satu dituai untuk murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di keluar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Kita nggak tahu, ini saya nggak sampai ke sana. Tapi akan ada masa penuaian. Ya, penuaian. Sudah matang. Ya. Oke. Marilah kita jadi gandum yang menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, gandum itu untuk memberi makan kepada orang. Tapi lalang hanya jadi parasit gitu kan. Ya. Selama lalang tumbuh di kebun itu ada nggak hasilnya? Nggak ada. Ya. Coba lalang bisa dimakan ya. Tinggal kita pelihara kan. Tapi nggak bisa dimakan. Kacang panjang bisa dimakan? Bisa. Ya. Jadi kejahatan dan kebaikan itu dibiarkan tumbuh bersama. Makanya jangan heran kalau ada orang jahat. Ya memang Alkitab sudah katakan. Ya. Jangan heran kalau ada orang yang baik. Karena akan bertumbuh bersama-sama. Tapi ada saatnya semua akan dituai. Ya.
Alkitab sudah jelas, di Wahyu sudah jelas, ya, itu rentetannya dari sana. Nah, baru apa yang kita tarik dari situ? Ya, mulailah kita berjaga-jaga, mawas diri, ya, berkata-kata, keluarkanlah hal-hal yang baik, ya. Takut Tuhan itu lebih penting. Takut Tuhan. Ingat ya, neraka itu ada. Jangan bilang nggak ada.